Keterangan Sakatata, karena tidak tahan akan siksaan itu, dia mengakui saja. Yang paling dramatis ada bekas di tangannya, patah. Saya menduga semua peristiwa hukum yang terjadi dalam putusan pengadilan adalah fiktif. Pelakunya fiktif, saksinya fiktif. Kan polisi bukan orang dungu ya. Harusnya bisa melihat dong sidik jarinya. Sama nggak dengan pelaku ini? Masih bodoh menunjukkan siapa pelakunya. Masih menjadi kontroversi. Ya dipermalukan untuk seorang presiden yang 2 periode tidak bisa menangani masalah seperti ini. Kalau Kapolrinya turun tangan atas itu presiden 24 jam masalah ini beres. Ada rekayasa dalam proses penanganan perkaranya. Di situ ada abuse of power. Ada salah satu DPO lagi yang tidak diangkat di publik, inisialnya P. Apakah Kapolresnya lupa pernah mengeluarkan DPO? Ini tiba-tiba juga ditangkap, nggak ada keterangan apapun. Saka kan nggak melakukan. Buat apa Saka ngomong bohong? Saka kan udah keluar juga. Ngapain nutupin kebohongan? Buat apa? Nggak penting kan? Saya udah nggak kuat, udah nggak bisa nahan lagi. Saya juga udah pasrah. Jadi saya terpaksa. Saya mengaku karena udah nggak kuat, tahanan tubuh orang juga dipukulin. Saya juga berani sumpah. Sumpah apapun saya juga berani. Sumpah demi Allah saya nggak melakukan apa yang dituduhkan tersebut. 3, 2, 1, close the hording. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU Lembaga Bantuan Uya. Kali ini ada Mas Sadikun. Mas Sadikun adalah paman dari Saka Tatal. Ya, Saka Tatal adalah salah satu terdakwa ya yang sudah bebas. Dan satu-satunya terdakwa anak ya yang sudah bebas di kasus pembunuhan Vina. Oke, kesaksian Mas Sadikun ini sempat diberikan di pengadilan pada saat itu. Ya sebagai saksi yang meringankan ya. Oke, nanti kita tanya sebetulnya Saka Tatal pada saat kejadian itu ada di tempat apa tidak? Dia bersalah apa tidak? Kita akan tanya sama Mas Sadikun. Mas Sadikun berani kan ada pada depan saya kan ya? Siap. Berani ya? Siap. Jangan grogi Mas ya. Oke, sini juga ada kuasa hukum dari tim kuasa hukum Saka Tatal juga. Ya, ada total ada berapa orang timnya sekarang? Kalau di surat kuasa ada 20. Ada 20. Ada 20. Oke, ini salah tiganya berarti ya. Salah tiga. Salah pondok. Salah ya. Dengan Ibu Prima saya ada Prima Sari. SMA dengan Bapak Herudin. dan saya Mariana ya. Oke. Tegas bantah terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal siap sumpah pocong. Oke, dan Saka Tatal dan 3 terpidana pernah ngadu ke Komnas HAM, dipaksa mengaku hingga disiksa. Paman Saka Tatal geram, ketua RT di TKP pembunuhan Vina menghilang. Pilih selamatkan anaknya terlibat. Oke, sekarang saya tanya dulu sama Mas Sadikun. Mas Sadikun, pada saat itu sempat dimintain keterangan di pengadilan. Iya. Keterangannya apa Mas Sadikun? Ya nanyain kronologinya gimana, pas itu jam berapa. Ya saya ceritain, pertama awal kan Saka kan masih kumpul-kumpul sama saya kok. Di malam itu? Iya, di rumah saya. Jam 8 ke rumah, neneknya pindah. Terus jam 10 kan ada teman saya yang mau minta tolong, datang tuh, nyamperin saya tuh. Datang, minta tolong. Bengkel yang masih buka di mana? Soalnya kan motor dianya mogok. Jam berapa ini? Jam 10 masih. Malam ya? Malam, Oke, masih terus? di rumah neneknya Saka. Pas kayak gitu kan, ya udah saya kontak dulu kan orang bengkelnya kan. Nyampe situ kan dia datang. Ya udah aku situ. Sama Saka Tatal nih? Iya. Sama temannya Mas? Iya, yang dari bengkel juga pulang ke sini. Oh, nyamper? Saya ikut dari belakang kan. Nah, saya kan ngobrol sama yang punya bengkel nih. Iya. Kan lihat dari pom bensin yang mau arah ke Pombongan tuh. Iya. Udah kelihatan ada lampu Polisi? Jadi kan perasaan saya kan gimana kan, aduh. Ada polisi kan, motor mogok kan, takutnya pikirannya macam-macam, takut ada razia kan. Lagi nyolong gitu ya. Iya, satu ya seperti itu, terus kan banyak razia di situ tuh. Iya. Banyak razia kalau malam Minggu tuh. Makanya kan kalau lewat situ makanya saya kan harus lihat-lihat. Iya. Pas kayak gitu kan, aduh. Lah tanggung, kata yang punya bengkelnya tuh tanggung, udah lanjut kan dari jauh sih kan. Lewatin aja itu polisi gitu. Iya, saking kencengnya kan nyetir motor kan capek. Iya. Jadi dari jauh ya udah. Saya belok kanan, ambil jalan tikus. Hindarin polisi. Iya. Oh,
Waduh, takut sama polisi ya? Iya, kalau saya sih aman aja, aman. Kalau yang lain kan ada yang nggak punya SIM. Terus helm kan, jadi saya ya udah coba belok kanan. Sama siapa? Saka tetap. Oh, berdua sama Saka? Ya sama temen yang lain masih. Oh ya, yang lurus ada juga? Ada. Yang lurus tetap ada? Iya. Oke, terus? Motor 2 orang 3 kalau yang lurus kan. Kalau saya kan motor 2. Iya. Terus yang itu kan sampai di bengkel saya nanya lagi. Nanya teman saya kan, itu ada apa kan, ya polisi kan. Oh, cuma itu doang. Apa? Kecelakaan. Oh, ya udah. Oke. Kirain kan apa-apa kan mikir saya kan. Ya udah aku beresin motor itu yang punya bengkel, terus habis itu kan langsung pulang. Pulang juga kan aku kan langsung ke rumah neneknya dia. Aku juga posisinya masih di rumah nenek sama Saka nih. Sama Saka pas itu Sakanya kan tidur. Tidur masuk ke rumah neneknya nih. Aku yang di luar kan nggak tidur aku. Aku juga kan seperti itu waktu itu mau ada janjian juga sih. Aku juganya nih. Oke. Sama cewek. Ceweknya? Aku. Nggak sama ceweknya Mas Sadikut? Enggak, aku jadi nggak tidur, maksudnya nggak tidur, mau ada janjian juga. Sama cewek? Iya. Pacarnya? Iya. Oke, masih apa sekarang pacarnya? Ada istri di sini. Ada istri. Oh iya, maaf. Ya. Tapi putus waktu itu. Oh, itu. Cantik istrinya loh. Iya. Terus. Ya pas itu kan, pas kejadian kayak gitu kan makanya aku kan dengar habis masalah kasus ini nih, habis pulang kerja tiba-tiba kok Saka ke bawah, kok bisa gitu, makanya saya kan bengong aja, kenapa, masalahnya apa. Oh, udah mulai rame Saka jadi makanya saya kan jengkel kan, lihatnya tuh jengkel, kok hari apa kejadiannya, ya nggak nyangka posisi waktu hari itu sama saya kok bisa ke bawah. Artinya jam 10 malam Saka di rumah nenek sama kamu, ada teman telepon minta tolong tadi gitu. Iya, kan? ke bengkel. Pas pergi ke bengkel ada polisi di flyover. Di flyover itu, Iya. tempat yang katanya ada kecelakaan. Berarti itu ada Vina sama Eki ditemukan di situ lah ya berarti. Iya. Ya? Artinya kejadiannya kan sebelum itu kan. Iya. Tanya nggak sama polisi kejadiannya jam berapa kira-kira? Oh, itu pembunuhan. Enggak. Aku nggak tahu. Teman aku kan, aku cuma nanya sama teman saya aja yang lewat tuh, yang orang bengkel tuh. Iya. Yang masih di depan tuh. Cuma ngeliat tabrakan. Oh ya udah. Oke. Nah, Biasa aja. ternyata Saka terseret. Iya. Terseret. Oke. Pada saat itu sempat ketemu Saka nggak? Ya kalau Pas dia udah namanya udah ke bawah. aku waktu itu pas di LP aja ketemu sama Saka. Oke, Saka bilang apa? Ya minta maaf, barangkali saya punya salah atau apa. Terus aku tuh nggak salah, Mang, nggak ngaku kayak gini-gini. Posisi kan sama Mamang. Nggak apa-apa, ngomong aja. Cuma pikiran dia tuh agak ngeheng gitu. Namanya masih di bawah umur kan. Umur berapa Saka pada saat itu? Ya belum punya KTP aja, Pak, masih. Oke, di bawah. Pokoknya sekolah SMP ya. SMP juga dia nggak tuntas. Nggak tuntas. Iya, dari kelas 1 nih, pokoknya kelas mau naik kelas 2 tuh nggak tuntas. Terbuka lagi. Oke. Dan Saka jadi satu-satunya pelaku yang dituduhkan pelaku di bawah umur ya? Iya, betul. Oke. Dan pada saat itu polisi minta keterangan sama Mas Adikut ya? Enggak. Enggak. Diminta di pengadilan. Iya. Bilang apa di pengadilan Mas Adikut? Ya diceritain kronologinya seperti itu. Makanya kan dari jam 6 kan, dari jam 9 kan saya di pengadilan kan, nungguin panggilan lama kan, dipanggil jam 6 sore. Diceritainnya seperti yang tadi kamu ceritain? Iya, sama. Terus diceritain, pas aku ceritain, gimana sih aku ceritain kronologinya, kamu berani? Ya berani, Bu, saya juga jadi saksi. Udah berani banget. Yakin, Bu. Ya udah. Sok, gimana ceritain? Aku ceritain. Seperti yang tadi kamu ceritain ke saya? Iya. Setelah itu apa kata jaksanya? Jaksa berarti minta keterangan berarti? Iya. Itu Jaksa dan BAP hakim. lagi. Dan hakim, ya. BAP lagi.
Saya ngomong BAP lagi. Jadi saya itu seolah-olah kesel sendiri dalam hati tuh. Ini orangku gimana? Saya belum selesai. Belum selesai diberi apa? Maksudnya dipotong gitu. Jadi potong, lanjut lagi, potong, lanjut lagi kan. Waktu kamu mengasih keterangan bahwa Saka sama kamu segala macam, Iya, dipotong kenapa? Mereka tidak terima sama penjelasan kamu apa gimana? Iya, sampai emang ada bengkel malam-malam terus motor apa yang air Vario yang ada air radiatornya kan. Oh, yang nanya jaksa tuh, apa hakim? Hakimnya, makanya saya kan ada Bu. Yang gimana motornya? Yang Vario 125 tuh yang lama. Itu emang ada air radiator? Ada. Itu kalau jebol kan nggak bisa itu sih Pak, nggak bisa jalan. Jadi paksain kan bahaya mesinnya. Oh, jadi dipotong terus tuh? Iya. Apalagi yang dipotongnya? Ya itu aja sih. Emang ada bengkel buka malam-malam gitu? Iya, itu aja. Padahal sebenarnya kalau di kampung gitu, bengkel malam-malam buka banyak nggak sih? Ya banyak kalau teman sendiri. Soalnya aku kan temennya juga orang bengkel. Barangkali teman saya yang apa lumayan lah gimana itu. Kamu jelasin ada bengkel buka malam. Percaya nggak hakim sama jaksanya? Ya sampai penasaran. Ini ada orangnya. Orang punya bengkel, tanya sendiri aja. Kalau percaya, iya ceritain ada orang bengkelnya. Iya Bu, ini bengkel saya. Tapi yang waktu itu yang bawa adik saya, almarhum sama si Kodir. Tapi saya juga ada di situ. Anak juga ada semua, si Saka juga ada semua di situ tempat. Artinya Saka ada di rumah nenek itu? Di bengkel tuh dateng sama saya juga. Dari rumah nenek ke bengkel? Iya. Nah di rumah nenek kan jam 10 tuh. Sebelumnya Saka di mana sama kamu apa enggak? Ya masih sama saya. Dari awal, dari sore? Iya dari sore pokoknya. Dari sore nggak kemana-mana ya? Nggak kemana-mana. Saksinya kamu nih? Kamu berani nih ngomong iya. nggak bohong nih? Enggak. Berani sumpah pocong juga berani? Berani, aku yakin. Berani? Berani. Sumpah demi Allah nih? Sumpah demi Allah. Oke. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kalau saya pribadi, kalau saya bersumpah demi Allah, artinya saya nggak mungkin bohong. Kalau saya ya, tapi orang lain kan nggak tahu. Karena saya menekankan itu tadi. Sumpah pocong tuh kayak apa sih? Sumpah sama pocong gimana? Pakai kapan? Terus kalau bohong kenapa itu pocongnya datang itu? Langsung mati. Oh, kalau langsung dikuburin aja. Langsung kuburin. Jadi kamu berani tuh? Berani Ya, tapi berani. Sumpah pocong. Tapi emang sumpah pocong bener kalau orang bohong itu mati gitu? katanya sih begitu. Katanya. Udah pernah ada yang mati belum sumpah pocong? Itu kan bicara mistis kalau bicara itu. Dre, lu kan tukang bohong, Dre. Coba lu sumpah pocong, Dre. Oh iya, nggak bisa ya? Iya. Oke, jadi intinya kamu berani bersumpah ya? Berani. Ini bukan keterangan bohong ya? Bukan. Oke. Dan sekarang ini ada pengacara-pengacaranya tim Saka Tatal. Sebetulnya apa sih? Sekarang kan ini ibaratnya akan mengajukan PK ya? Iya. Peninjauan kembali untuk membersihkan nama Saka Tatal. Karena Saka Tatal ternyata dia bilang dia terpaksa mengakui itu. Bagaimana sih? Apa yang membuat tim kuasa hukum ini yakin Saka Tatal memang tidak bersalah? Dia berkata jujur. Nah, yang jelas di situ kondisi Saka Tatal itu ketika ditangkap dan dibawa ada unsur penganiayaan kan. Diapain aja katanya? Mulai dari diinjak, dipukul, dikasih makan dengan cara dibuang makanannya. Artinya kan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikis. Begitu juga dalam mengambil keterangannya dalam BAP. Dilakukan dengan cara dipaksa untuk mengakui kejadiannya. Padahal dia tidak berada di lokasi. Dipaksa untuk mengakui. Dipaksa untuk mengakui, sebagaimana keterangan Saka Tatal ya. Karena tidak tahan akan siksaan itu, akhirnya dia mengakui saja. Yang paling dramatis ada bekas di tangannya, ya kan, bekas di tangannya bahwa itu patah, itu yang membuat dia sangat sedih ya. Nah, dalam kesaksiannya yang menarik di situ, Sadikun menyampaikan kejadian yang sebenarnya ya. Akan tetapi ditanyakan ke saksi Saka Tatal bagaimana terkait keterangan daripada pamannya Sadikun. Dia menyampaikan saya tidak mengerti. Kata Saka Tatal. Kata Saka Tatal sebagaimana putusan. Kenapa? Nah, di situ kan nggak mengerti. Di situ kan ada satu kejanggalan, Pak. Saka Tatal ketika saya konfirmasi terkait itu, ya karena waktu itu saya nggak bingung dengan apa yang disampaikan. Anak sekecil karena itu anak sekecil itu berkelahi dengan hukum. Iya, bahkan waktu itu dia bilang saya nggak tahu mana hakim, mana jaksa,
mana pengacara, saya nggak ngerti sama sekali. Kata. Yang saya tahu cuma saudara saya. Iya, Gitu. saya paham. Oke. Nah sekarang, terus? Kembali ke yang Bang Uya sampaikan terkait upaya hukum luar biasa PK. Itu yang rencana kita dengan tim kuasa hukum yang akan kita lakukan. Dan tahap itu sedang kita godok. Nopumnya apa? Nopumnya salah satunya keterangan dari Mas Sadikun, keterangan dari visum et repertumnya yang berbeda, keterangan dari Liga Akbar yang menyatakan dia dipaksa oleh Rudiana. Nah, itu menjadi salah satu dari beberapa banyak alasan untuk PK-nya. Karena tujuannya ingin menjelaskan bahwa anak Saka Tatal itu ya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan. Tentunya kan tujuan utamanya kan memulih nama baik daripada Saka Tatal. Ada bahasanya di situ rehabilitasi dan seharusnya ada ganti ruginya. Terkait salah dalam menghukum Tatal ini. Ancamannya kan 10 tahun ya. Ancamannya 10 tahun. Tuntutannya 10 tahun, divonis 8 tahun dari pengadilan negeri, banding dan kasasi tetap 8 tahun. Habis itu dia menjalani pembebasan bersyarat, yang dijalani jadinya hanya 3 tahun 8 bulan. Jadi statusnya sampai sekarang masih pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni. Makanya resiko terhadap Saka Tatal ini sangat tinggi. Bahkan pembawa acara di televisi atau media bilang menyampaikan, Saka Tatal siap nggak kalau nanti dikenain undang-undang ITE. Nah, ada seorang jenderal mantan purnawirawan yang menyampaikan seperti itu. Sebenarnya itu jawabannya kan sangat sederhana. Memang kalau bicara hukum normatif, saya nuduh Mas Uya, ternyata saya nggak bisa buktikan, bisa dilapor balik. Tapi ini kan keyakinan orang yang tidak pernah melakukan. Dan dia disertai alasan-alasan atau alibi yang bisa terkonfirmasi. Ini nggak bisa dikenain undang-undang ITE. Artinya tim kuasa hukum Saka Tatal akan mengajukan PK, berarti akan membela hak-hak Saka Tatal untuk akhirnya membuktikan bahwa Saka Tatal sebenarnya tidak bersalah ya. Tadi bicara soal visum. Ada kejanggalan apa, bukti apa yang berbeda dari hasil visum dengan isi dakwaan atau putusan? Jadi begini, saya baca di 2 dokumen tersebut, baik korban Eki sama Pina, di situ tidak ada terdapat satu tanda-tanda kejadian sesuai dengan putusan pengadilan. Iya. Ya, jadi di situ putusannya apa coba? Putusannya apa? Ya, di putusan meninggalnya gara-gara apa? Salah satu contoh begini. Salah satu narapidana di situ dijelaskan bahwa menancapkan pisau, yang jelas itu sekarang lagi dalam proses perbincangan hangat tuh, pisau pendek, dan disitulah meninggal dunia kan. Oke, itu ya. Apalagi terus di sini pas saya baca kesimpulan ya dari beberapa keputusan yang saya baca, di sini kesimpulannya tidak ada satupun di hasil visum. Di hasil visum ini kesimpulannya nggak ada baik Pina maupun Eki. Begini bahasa sederhananya, Bang Uya, bisa nggak kita punya intuisi ketika kita melihat bukti ini, dokter ini disumpah Pak ya, dan yang mengeluarkan rekomendasi visum ini rumah sakit terbaik di Cirebon, bahwa visum ini mengatakan dan sudah sangat jelas di situ tidak ada bekas tusukan. Tetapi di dalam hasil putusan pengadilan Tinggi Bandung nomor 50 tahun 2016, di sini dikatakan sudah terjadi peristiwa hukum. Apa aja yang di hasil visum? Di hasil keputusan pengadilan. Apa lagi? Tangan kiri kanan anak korban si Eki dihantam dengan batu besar, itu sehingga terjadi patah tulang. Tapi di kesimpulan di visum tidak ada patah tulang. Di sini hanya luka lebam rahang kiri 10 cm dari bawah ke atas, tidak ada seperti itu. Jadi saya menduga semua peristiwa hukum yang terjadi dalam putusan pengadilan adalah fiktif. Dari mana fakta hukumnya? Coba saya tanya. Sekarang Bang Uya percaya putusan pengadilan, percaya saksi dokter?
Ya harusnya dua-duanya sinkron. Harusnya sinkron kan? Kalau tidak sinkron apa yang terjadi? Ya salah satunya ada yang ngaco. something kan? Iya. Salah satunya ada yang makanya salah. gini, tuh, Bang Buya. ada fiktif. Ini Iya. pelakunya fiktif, ya kan? Terus apa namanya, saksinya fiktif. Kenapa saya fiktif? Ada nggak dalam menganalisa kasus ini, Bang Buya melihat bahwa saksi yang sebenarnya saksi ada nggak, bisa ditampakkan nggak proses pembunuhan ini saksinya? Mau percaya sama AF? AF kan bilang dia melihat dari jarak 100 meter ya. Ya itu kan nggak mungkin loh Pak, malam-malam orang bisa melihat, terkecuali dia punya mata elang yang punya ilmu hebat gitu kan. Keren gitu loh 100 meter. Oh ya, coba ini yang anak muda ini suruh lihat 50 meter aja ke bawah tuh, berapa lantai di sini. Bisa nggak melihat ke wajah orang? Itu kan harusnya tidak bisa diterima, kebenaran materialnya diragukan. Itu AF tuh diminta keterangan pada saat BAP kepolisian apa di pengadilan juga ada? Nah sekarang yang saya tahu bahwa ketika kita kemarin mau melaporkan ke pihak kepolisian pasal 242, di situ bermuatannya saksi di bawah sumpah. Sementara rekan-rekan tahu nggak informasi kalau AF disumpah? Yang saya tahu AF itu tidak pernah dihadirkan ke persidangan. Oh jadi AF saksi kunci ini tidak Sekarang pernah begini, di pengadilan? Pak Bang Uya, seorang saksi kan hukum kita mengatur 2 alat bukti yang cukup ya, saksi sama bukti ya kan. Nah sekarang saya baca saksi, baca bukti di sini Pak Uya. Sebetulnya kan mau melihat yang sebenarnya mah, oh di situ ada barang bukti semacam apa namanya balok. Kan polisi bukan orang dungu ya, harusnya bisa melihat dong sidik jarinya. Sama nggak dengan pelaku ini? Ya di balok ini. Sama dengan ucil kan begitu. Di balok ini sidik jari. sidik jari siapa? Iya. Nggak mungkin itu kalau emang pelakunya anak-anak geng motor di situ dia pakai sarung tangan dulu gitu, nggak mungkin kan? Iya betul. Karena makanya dari produk pembodohan ini pihak polisi aja sekarang masih bodoh menunjukkan siapa pelakunya, masih menjadi kontroversi di masyarakat. Nah, dari kejadian ini saya sebagai praktisi hukum juga sebagai penegak hukum, saya sebetulnya miris, ya. Mirisnya kenapa? Ini lagi-lagi institusi kepolisian didera dengan permasalahan yang mungkin, mohon maaf, ini sebetulnya sudah tidak ada di Indonesia. Sekarang kalau misalkan instruksi presiden, Pak Uya percaya ke saya, kalau Kapolrinya turun tangan atas itu presiden, sakutu kali 24 jam masalah ini beres. Nggak berbelit. Maksudnya apa sih? Kalau misalkan ada orang, oh ini kan kemarin habis pemilu, mengalihkan IKN segala macam. Jadi asumsi masyarakat itu tuh radikal jadinya. Netizen itu cari tahu kan gitu. Jadi kan. Tapi apakah yang beredar di netizen juga semuanya benar? Karena kan sekarang pertanyaannya kalau kita lihat di TikTok ya, di netizen asumsi udah lihat kemana-mana dengan beda-beda versi. Artinya kan nggak mungkin semua versi benar. Betul. Artinya kan pasti ada versi-versi yang mengada-ngada itu kan. Ada yang benar mungkin, tapi ada juga yang salah karena versi terlalu banyak. Pasti. Kan nggak mungkin. Ya versinya sebanyak itu benar semua kan. Nah, kalau jadi seorang presiden itu di akhir jabatannya sebagai presiden, ya dipermalukan untuk seorang presiden yang dua periode tidak bisa menangani masalah kecil seperti ini. Ini kan little problem Pak, make the big problem. Masalah kecil sebetulnya. Jadi masalah besar, masalah kecilnya apa? Masalah kecil, oh ini persidangan mungkin tidak akan di blow up, akan baik-baik saja, semua bisa tutup. Karena di situ ada abuse of power, ada kekuasaan. Padahal di balik itu, menurut orang-orang yang mempercayai bahwa peristiwa hukum di sini ada kejadian yang extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Menyeret inilah, coba Bang Oya lihat di media. Apa Bang Oya lihat? Wah sekarang foto Rudiana di inisialnya dipang-pangkan. Terus ada cerita digabungin ke sini. Itu kan mereka mencari cara seperti itu. Kenapa sih otak orang Indonesia itu dibuat ramai dengan hal yang kecil? Maksud saya begini, saya pertegas sekali lagi. Kalau memang Kapolri dia benar-benar pengabdi masyarakat dan mengedepankan presisi patuh kepada pimpinan, perintahkan oleh Pak Presiden 1x24 jam, masalah ini saya yakin beres. Karena siapa? Atau misalkan Kapoldanya sendiri, jangan ngomong-ngomong oh Kapoldanya dicopot segala macam. Ya, kan jadi asumsi liar. Saya pun boleh berasumsi. Ini kenapa sih seorang Pakat Ibtu aja kan gitu bisa sejelimet ini kan begitu. Nah, sekarang kemarin saya dapat informasi bahwa inisial R diperiksa itu kan. Ada yang tahu nggak hasil pemeriksaannya? Iya, katanya berapa hari ini diperiksa Ibtu Rudiana kan. Terus apa keputusan dari pemeriksaan tersebut? Iya. Apa ditetapkan sebagai tersangka atau ditetapkan sebagai orang yang dimintai keterangan sebagai saksi tambahan atau apa? Ada cas tadi kan begitu. Bang, Bro, tambahin iya, kita kan walaupun pengacaranya Saka Tatal, kita ada sedikit
berbeda pandangan ya kalau menyangkut marwah penegak hukum. Harus dipisahkan mana konteks oknum, mana konteks marwah penegak hukum, terutama kepolisian. Bagaimanapun negara kita sudah membuat lembaga namanya kepolisian menyangkut sebuah tindak pidana. Begitu juga dalam konteks pembunuhan. Nah, karena mereka sedang bekerja, ya kita serahkan, kita pantau ada kesaksian, sudah dibuka hotline. Nah, terkait disampaikan oleh Mas Uya harus dipanggil langsung orang-orang terkait seperti Liga Akbar yang mengungkapkan ada temuan baru, ada kesaksian baru, ya dipanggil langsung jemput bola. Iya. Benar seperti itu. Tapi ketika mereka bekerja, ya kita tunggu hasilnya. Iya, menurut saya kita tinggal tunggu. Dalam arti kata juga Presiden udah ngasih perintah langsung dan kita berpikir positif aja udah. Ya, Saya yakin betul. polisi tidak akan mempertaruhkan harkat, martabat, marwahnya dengan melakukan sesuatu yang tidak presisi. Karena ini pertaruhannya adalah besar sekali. Ya. Kalau sampai melenceng, artinya pertaruhan nama baik. Betul. Apalagi Kapolri, ya Presiden di akhir masa jabatan juga harus bisa membuktikan bahwa ini masalahnya harus selesai. Ya. Seterang-terangnya kita tunggu. Tapi juga hasilnya juga adalah pertaruhan besar menurut saya. Betul. Pertaruhan besar ya kan. Jangan melencengnya makin Iya. liar lagi. Harus jelas. Jadi kan intinya gini. Kalau ternyata ya memang Saka Tatal dan pelaku-pelaku lainnya, terdakwa lainnya yang masih di penjara itu memang tidak bersalah, artinya harus ada yang bersalah dong. Iya. Tapi kalau memang ternyata bisa dibuktikan mereka memang tetap bersalah, ya kan, masih ada PR lagi. 3 DPO yang kemarin ada, apa penjelasan dari kepolisian? Kenapa 2 dihilangkan? Ya bener nggak sih? Ya, betul. Padahal itu ada di putusan. Produk hukum. Nggak mungkin, berarti kan artinya kan kalau misalnya dibilang fiktif, itu produk hukum itu juga fiktif. Putusan pengadilan itu di Pengadilan Tinggi Bandung tadi kan. Artinya ini sebenarnya sesimpel itu aja. Ya, terus andai kata juga sekarang kan PR lagi, orang ragu lagi nih. Siapa namanya? Setiawan. Peggy Setiawan yang Ada 2 Peggy-nya Peggy ini. Setiawan yang sedang ditangkap. Tentang dengan yang Cianjur itu. Ya, itu dibilang katanya juga kan diyakini bahwa bukan dia. Ya sekarang polisi harus bisa membuktikan dia apa tidak gitu kan. Iya. Dia bisa benar dia, bisa juga tidak. Tapi kalau tidak, berarti kenapa dia ditangkap? Berarti salah tangkap kalau emang dia bukan gitu kan. Dan kalau emang dia bukan, siapa? Dan saya masih mengkritik saya itu adalah 2 DPO itu ya kenapa mesti dihilangkan keputusannya secepat itu hilang gitu. Iya. Iya. Itu belum ada jawabannya sampai sekarang. Nggak logis juga. Jadi ya kita percaya sama kepolisian, tapi juga ada hal-hal yang mungkin mengusik logika berpikir kita juga. Betul. Dan Pak Bang Uya ada salah satu DPO lagi yang tidak diangkat di publik yang sekarang disebut-sebut. Kami sudah punya dokumen inisialnya P, udah tahu belum? Ketika BAP kan ada 5 ya yang Ya. menjadikan itu. Oh jadi di Kita BAP sudah itu punya ada. petikan dokumen tersebut. Oke, di mana di BAP? Dokumennya terpisah dari BAP. Apa Tapi dokumennya yang apa? jelas orang inisial P itu sudah ditetapkan sebagai DPO. Selain yang 3 orang Selain pertama. yang 3 orang pertama itu. Selain yang pertama tuh dibilang Peggy alias Peron, Betul. Dani dan Andi. Betul. Ada lagi P Ada juga. V. V apa P? P. P. Oke, ada P lagi. Sebut nama boleh? Boleh dong. Kan Panji namanya. Karena kalau DPO kan udah keluar. Ya, rilisnya udah keluar. Udah keluar rilisnya kan. Yang boleh masalahnya yang satu ini nggak dikeluarin, Aha. gitu loh. Tapi kita punya dokumennya. Dokumennya berupa apa nih? Ya penetapan DPO, tanda tangannya juga di situ perwira tinggi kok. Dari Kapolres Kapolres lah. Kapolres Kota Kapolres. Cirebon Iya. Kota. Rilis resmi lah. Rilis Tapi resmi. kenapa sekarang DPO tersebut Tidak. tidak diungkapkan lagi, Dan tidak dari diomong-omong persidangan gitu juga kan? itu. Apakah Kapolresnya lupa pernah mengeluarkan DPO? Kira-kira punya analisa nggak? Kenapa Panji ini kok tiba-tiba ngilang nggak dikeluarin lagi dari awal? Ya analisa saya apa ya, tidak bisa dibenarkan secara material kebenarannya, karena mungkin itu karena sudah ada, mohon maaf, tanda kutip dugaan konspirasi, main tebak-tebakan saja. Jadi Oh, Panji ini juga anu, bisa jadi juga fiktif juga. fiktif juga. Asal Tapi nyebut kalau doang. memang dia fiktif, kenapa di situ membubuhkan suatu tanda tangan pimpinan wilayah kepolisian setempat? Harusnya kan tidak bisa seperti itu. Kapolresnya berarti Betul. tanda tangan. Tapi sebetulnya gini Bang Oya, kita tuh sebetulnya tidak ke arah sana ya.
ini sebagai mempertimbangkan antara secara keseluruhan ya, yang menimpa. Kan sebetulnya Saka itu tidak bisa bahwa Saka ini ekstremismenya udah Saka saja, nggak bisa, ada keterkaitan yang lain kok, betul nggak? Iya. Tapi sebetulnya kita sedikit membatasi karena apa? Mereka pun di sana sudah ada kuasa hukumnya masing-masing kan, begitu. Barangkali kita juga melanggar kode etik ya bro ya. Liga Akbar bukan kalian berarti ya? Hah? Udah ada Yang kuasa apa? hukumnya Ada kuasa jelas hukumnya. kan. Udah ada kuasa hukum. Liga Akbar kan menarik Menarik ini keterangan ya. Menarik Jadi dia keterangannya. Nah, yang salah dulu- satu nopum itu ada beberapa kesaksian yang ditarik kan begitu. Otomatis kan meringankan Saka. Iya. Nah, oke. Berarti kan intinya adalah sekarang kalau saya sih masih mengkritik, saya polisi harus, Polda Jabar harus memberikan keterangan tentang 2 DPO yang kemarin dihilangkan, dianggap fiktif, yang artinya keputusan pengadilan itu gitu kan, kalau emang itu fiktif. Dan harus ada lagi jawaban nih. Ada dokumen ini bisa dipertanggungjawabkan nih. Bisa dipertanggungjawabkan. Ada dokumen yang pernah ditandatangani oleh pimpinan Polres. Dengan inisial Panji. Oke, ada lagi DPO lain lagi nama Panji. Iya. Tapi kok ngilang lagi, itu nggak Betul. keluar. Artinya bisa jadi kalau emang itu ternyata emang benar-benar fiktif, nggak ada, iya kan? Nggak ada. Berarti kan Polda Jabar bener nih. Itu fiktif, bilang nggak ada. Berarti yang harus diminta keterangan yang dulu mengeluarkan DPO itu. Nah, Minta sekarang- pertanggungjawabannya, bener nggak? Bener nggak sih? Betul. Sekarang saya ada pertanyaan. Bang Boya percaya nggak dengan retorika DPO gitu loh? Ya kalau saya harus percaya karena polisi yang ngeluarin Boleh. ini, saya nggak mungkin. Bagus. Iya bener nggak? Karena warga negara yang baik. kan. Nah, tetapi sesuai fakta hukum, kita sudah uraikan nih di podcastnya beliau kan, Pak Boya nanti bisa menyimpulkan seperti apa. Karena di sini kita hanya mengambil perspektif dari apa kajian yang kemudian dilakukan, investasi yang dilakukan, sehingga kami mohon maaf, Sadikun aja awalnya. Jadi orang ini merasa ketakutan Pak, ya. Cuman bisa nggak Bang Boya menggambarkan seorang Saka Tatal di media stasiun televisi mengatakan bahwa saya bukan pelaku sebenarnya. Resiko yang akan diterima oleh Saka Tatal, untuk apa dia berbicara seperti itu? Sementara dia kan sudah menghirup udara bebas. Ya udah bebas, Betul ya kan? walaupun bersyarat. Coba, kan Tuhan menunjukkannya dari mana? Mungkin itu juga panggilan jiwa, bisikan ilahi juga. Terus ngapain? Apalagi seorang sehebat mantan kabar Eskrim Oslo, kena undang-undang ITE dan sebagainya gitu kan. Karena memang manusia hidup itu memang berlandaskan keadilan, dia butuh keadilan. Oke, tapi pertanyaan saya. Iya. Nah, tapi waktu di pengadilan kan diminta keterangan. Iya. Dia bilang dia bersalah berarti. Dia nggak menyampaikan dia bersalah apa enggak. Karena di Waktu pengadilan dia hanya bilang saya diarahkan oleh hakim, diarahkan oleh orang-orang yang ada di situ, karena dia juga nggak ngerti mana Pada hakim saat mana itu, di jaksa. pengadilan dia bilang begitu? Karena usia 15 tahun. Nah, tapi pada dimintain keterangan waktu di pengadilan dulu, tuh, Mm-mm. dia jawabnya apa? Waktu Ya seperti yang saya jelaskan, dia nggak mengerti. dia nggak ngerti. Nggak ngerti karena diarahkan ke BAP terus. Jadi putusannya berarti atas keyakinan atas jaksa dan hakim berarti. ya udah pasti Ya, ada keyakinan BAP, ada hakim BAP, lah. iya kan? Yang jadi masalah itu penjelasan dia, saya diarahkan sesuai dengan BAP. Saya ingin Dia menjelaskan. ngomong Saka Tatal di pengadilan. Iya, saya sudah menyampaikan, bukan saya pelakunya. Tapi tetap katanya pihak pengadilan mengarahkan, terutama hakim. Itu bahasanya obstruction of Iya, justice. iya. Artinya ada penyelundupan hukum di situ, ada rekayasa dalam proses penanganan perkaranya. Dan bentuknya Oke. itu yang mestinya harus diungkapkan. Karena kan kepolisian sekarang sudah melakukan tindakan yang tegas, mulai dari Bareskrim turun ke Polda untuk memperjelas agar terangnya tindak pidana ini, dugaan rekayasa ini gitu. Kalau Ibu gimana, Bu? Saya menyikapi ya terkait tentang Saka Tatal kita sebagai kuasa hukum. Nah, hukum yang kita lakukan dengan PK itu sangat tepat karena kan ada keterangan yang memang pengakuan dari Saka Tatal dari proses dari penyidikan pun kemudian prosesnya tidak didampingin oleh seorang penasihat hukum, sementara ancaman hukumannya dari 5 tahun kan wajib, apalagi anak di bawah umur ya Pak gitu kan. Kemudian juga dari proses mengenai tentang penyiksaan itu tidak dibenarkan dalam secara KUHAP kan itu juga melanggar juga kan gitu kan. Jadi banyak hal dari penyidikannya juga mengejarnya kepada pengakuan. Ya kan, harusnya kan pengakuan dibanding dengan Alat bukti minimal 2. Iya, begitu pun di persidangan. Fakta di persidangan tidak didengar. Larinya kepada tadi kan BAP tadi kan. Maka kan ini BAP itu kan adalah
sebuah Jadi intinya kalau gitu ya udah nggak usah persidangan, BAP aja langsung jadi putusan gitu. Wah, update juga Mas Uya. Jadi kan Maksudnya ya. upaya yang kita lakukan itu sangat memang tepat karena membayangkan masa depannya dia, orang yang tidak bersalah, ya kan, anak masih kecil dipaksa harus berada di tahanan atau menerima hukuman yang tidak selayaknya, yang bukan dilakukan oleh dia, begitu loh Mas Uya. Makanya ya kita mengupayakan semaksimal mungkin ke Jogja. Dan Sakatatal sekarang kondisinya Ya, alhamdulillah di rumah aja. di rumah aja. Udah punya pacar? Belum. Belum ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Kita tunggu lagi. Berarti Senin ini katanya udah gas ya. Udah tinggal selesai sebentar lagi nih. Bentar lagi. Ya, PK-nya. Dan ini terakhir Bang Uya, terakhir mungkin ini juga Iya. saya sampaikan ke pecinta podcastnya Uya Kuya ya. Bapaknya Saka siapa namanya? Bagja. Bagja. Saka Tatal bin Bagja di putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang pertama aja Pak, sampai di akhir aja nih. Saka Tatal bin Bagja di tengah dari kesini sampai kesini sekian puluh halaman Saka Tatal bin Karsila. Saya tanya, Namanya binnya beda. ya siapa sih Karsila ini? Nggak ada yang tahu. Ini maksudnya apa sih? Padahal di sini tercantum Copy paste pengadilan berarti negeri ya? Cirebon. Ada kasus yang lain ternyata. Terus gini Pak, Pak, yang harusnya kalau misalkan cuma satu lembar, ini saya nggak mau ngomong apa-apa, cuman Bang Uya bisa ngomong, aduh itu merasa apa coba, nggak mau diungkapkan, tapi itu sebuah kekecewaan sebetulnya. Coba Saka bin Bagja, di sini Saka Tatal bin Bagja, tengah-tengah semuanya tuh, Karsila. Saka Tatal bin Karsila semuanya. Kayaknya dia waktu patut saya menduga dia lagi meriksa perkara yang lain. Saya ingin tahu nama Karsila ini siapa. Kok semuanya Karsila? Saya bilang, apa dia lupa edit kan? Ya udahlah, terima beres saja kan begitu. Saya Bertanggung jawab sedikit gimana closing ya? statement, Siap. Mas Uya. Saya mengarah ke situ. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan seperti di podcastnya Mas Uya seperti ini membuat terang agar masyarakat tidak penasaran bagaimana sih cerita yang sebenarnya. Dan kita selaku penegak hukum agar lebih memahami proses hukum yang sebenarnya seperti apa. Seharusnya memang dilakukan dengan terbuka. Oh iyalah, terbuka biar masyarakat bisa mantau semua. Betul. Nah, sekian dari saya Mas Uya. Makasih. Terima Terakhir kasih. saya punya janji ya. Iya. Besok saya kirimkan salah satu Batagor. bukan Oh iya. Panji. Iya, iya. Oh, Den, kayak kamu ya, saya kirimkan ya. Besok dokumennya. dikirimkan. Nah. Biar nanti saya disangka di Iya, sini. iya. Gimana Oh, gitu kan. dokumen. Ternyata wah baru Bang Uya nih di podcastnya. Iya. Orang lain bisa mencari Jadi Pak. Panji itu siapa sudah? Hah? Kalau ada. Itu Panji yang ular itu kan bukan? Ya udah, bukan manusia milenium ya mudah-mudahan ya. Oke, ya udah terima kasih banyak guys. Silakan kasih komen. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi di dalam hatiku. Jangan pernah kau ragukan diriku, oh sayang.